Sudah aku biayai seluruh hidupnya selama 12 tahun. Bibiku ini malah merusak reputasiku di kantor, tempat aku mencari nafkah. Aku mengalah memberikan uang untuk biaya pernikahan putrinya. Tapi putrinya yang tidak tahu diri itu malah menghujatku di media sosial. Ikuti perjuangan hidupku keluar dari jerat keluarga manipulatif. Hanya di aplikasi KBM. Author Drizzle. Cuplikan bab 7. Jerat keluarga manipulatif. Bibiku benar-benar tidak tahu malu. Dia berteriak tepat di depanku dengan kedua mata terbelalak, menghakimiku seolah aku adalah seorang pencuri. Aku menyeret bibiku keluar melewati pintu lobi. Tatapan para karyawan kantor menghujamku. "Bibi, kenapa melakukan ini padaku?" Bengtaku. Otot-otot leherku menegang seketika. Padahal, sepulang umrah aku ingin berusaha menjadi pribadi yang lebih tenang. Tapi sepertinya hal itu tidak bisa kulakukan sekarang. Ini sudah berada di ranahku mencari nafkah, dan reputasi yang kubangun selama ini bisa tercoreng karena sikap arogan bibiku. Kamu ini sudah untung diberi tempat tinggal dan makanan saat orang tuamu meninggal. Jadi ini balasanmu. Dagu bibiku terangkat, rahangnya mengeras penuh amarah. Aku juga selama ini sudah memberikan uang untuk kalian. Apa itu kurang cukup? Dengan uangmu itu kau pikir sudah berjasa, sudah bisa membalas semuanya. Pamanmu ingin meminjam uang untuk pernikahan Alisa kau tolak. Bibi tahu kau iri, kan? Karena itu kau mengungkit masalah saat Bibi menyuruhmu berpisah dengan Faris. Sekarang, sudah dikenalkan dengan pria lain kau tolak juga. Apa maumu? Suara bibiku semakin meninggi. Aku tidak ingin perdebatan ini kian panjang. Aku tahu tujuan utamanya hanyalah uang. Tanpa banyak bicara, aku merogoh saku blazer dan mengeluarkan ponsel. Aku hanya punya sisa uang 7 juta. Semua tabunganku sudah habis digunakan untuk umrah. Ucapku dingin sembari menekan nominal tersebut di layar. Getaran ponsel di dalam tas bibi menandakan bahwa dana yang baru saja kukirim telah mendarat di rekeningnya. Bukannya berterima kasih, wajahnya justru semakin sinis. Dasar keponakan bodoh. Bisa-bisanya kamu berangkat umrah di saat bibi dan pamanmu kebingungan mencari uang. Tega kamu, desis bibiku. Telunjuknya terangkat, menekan keningku dengan kuat hingga kepalaku terdorong ke belakang. Sebuah penghinaan yang membuat dadaku terasa sesak seketika. Setelah merasa apa yang diinginkan terpenuhi, bibi berbalik dan melenggang pergi begitu saja. Aku akhirnya hanya istighfar yang bisa berulang kali untuk menenangkan hati. Aku bersumpah ini adalah uang terakhir yang kuberikan kepada mereka. Aku akan segera mengajukan permohonan pemindahan tugas ke kantor cabang lain. Aku harus menghilang. Tidak boleh ada lagi pertemuan dengan keluarga manipulatif itu jika aku ingin hidup dengan tenang. Setelah drama keluarga yang memalukan di depan pintu lobi, masa laluku perlahan menjadi bahan gunjingan rekan kerja. Ada yang menaruh simpati karena melihatku sebagai korban sandwich generation yang menanggung beban berat sendirian. Namun, tidak berhenti di situ. Alisa sepupuku memenuhi kolom media sosialku dengan ucapan memintaku pulang ke rumah serta meminta maaf atas segala ucapannya. Anak sulung bibiku yang sama tidak warasnya itu mengajakku berkumpul kembali seperti dulu. Akibatnya, kini aku menjadi gunjingan dimanapun. Gerah dengan beragam spekulasi dan balasan yang mulai membanjiri kolom komentar tersebut, aku segera mengubah setelan akunku menjadi privat. Sore itu juga, aku menghadap atasan untuk mengajukan permohonan pemindahan tugas ke kantor cabang di Bali. Sembari menunggu persetujuan direktur untuk kepindahanku ke Bali, tiba-tiba sebuah pesan masuk. "Airin, ini Ibu Sofia. Saat ini Ibu berada di Jakarta bersama putra Ibu. Apa kau bersedia menemui kami?" Tawaran yang sempat aku lupakan itu kembali hadir. Wanita paruh baya yang kutemui saat umrah tersebut menepati janjinya untuk memperkenalkanku dengan putranya. Di tengah hatiku yang sedang gersang, aku pun membalas ajakan itu. "Iya Bu, saya menerima tawaran tersebut." Balasan muncul dengan cepat, mengirimkan sebuah alamat hotel yang letaknya tak jauh dari kantor. Malam itu, pertemuan terlaksana di restoran hotel. Aku melangkah memasuki lobi dengan jantung berdebar. "Apa tunda dulu saja ya?" batinku ragu.
Langkahku maju mundur sembari mendongak menatap restoran di lantai 2, tempat masa depanku mungkin sedang menunggu. Dering ponsel segera memecah lamunanku. Ibu Sofia menelepon dengan suara yang terdengar tergesa sekaligus khawatir. "Assalamualaikum, Airin. Kamu di mana, Nak?" "Waalaikumsalam. Saya sudah di lobi, Bu," jawabku. "Alhamdulillah, tunggu di situ saja. Biar Arkan yang menjemputmu." "Tidak perlu, Bu. Saya ke sana saja. Lagi pula kami belum pernah bertemu. Putra ibu tidak mungkin mengenali saya," jawabku cepat karena merasa tidak enak hati. "Tenang saja, Arkan tahu selera menantu seperti apa yang diinginkan ibunya. Dia pasti akan menemukanmu." Belum sempat aku menimpali, sambungan telepon diputus sepihak oleh Bu Sofia. Aku terpaku kebingungan, menoleh ke kanan dan ke kiri layaknya bocah yang kehilangan induknya. "Airin?" panggil seseorang dari arah belakang. Aku segera berbalik. "Iya, saya Arkan, putra Ibu Sofia." Pria dengan setelan jas rapi itu memperkenalkan diri. Aku justru tertegun dengan mata membulat. Sosok di depanku memiliki wajah tampan dengan porsi tubuh dan tinggi badan yang sangat proporsional. Aku bahkan menghiraukan uluran tangannya karena terlalu kagum. Hingga kakiku terasa lemas dan tubuhku hampir limbung. Dengan sigap, pria bernama Arkan itu menangkap lenganku agar aku tidak terjatuh. Masya Allah, kalimat itu meluncur spontan dari bibirku, membuat pria itu terkekeh kecil. "Hampir jatuh kok, Masya Allah," ucapnya. "Mungkinkah dia jodohku?"